nuku piwea nuku beti anuku hawali adio bapil onhe atenggu pil hawali wala fuimia wala abuimia fuimia dipoita masuia abuimia dipibale batako muria. Baru-baru saya dengan tim, dengan teman-teman baru pulang dari Banten dan Alor. Kami melakukan penelitian tradisi lisan yang tema besarnya adalah kebinekaan dan kebangsaan di poros maritim. NTT dan Banten itu termasuk dalam provinsi yang disebut sebagai poros maritim, wilayah pesisir. Kemudian dia juga menjadi penting sebagai daerah pintu gerbang dari zaman dulu sampai sekarang, melting pot, tempat bertemunya berbagai suku bangsa, perdagangan, kemudian tentu juga budaya dan masyarakatnya. Melihat lego-lego di tempat Bapak itu, tapi sebelumnya kami sudah koordinasi melalui Bapak Rasta. Jadi kalau macam lego-lego, bila ada, saya pikir kita bisa minta izin. Kalau memang itu menjadi kebutuhan, kan begitu. Bapak Romo itu kita dekatlah. Kalau kami di sini, saya punya bos ini Protestan, saya Muslim. Ini saya punya Bapak Wakapolsek. Ya. Jadi ya seperti kebersamaan kami seperti ini. Kerja masjid, kerja gereja, ya kami semua. Kerja semua masyarakat ya. Pikir kalau memang itu kebutuhan, kita bisa koordinasi dengan Bapak Pendeta, Bapak Romo, mungkin untuk waktu 1-2 jam. Kalau di Alor, keberagaman itu direpresentasikan oleh masyarakat Alor yang multi bahasa, multi agama. Jadi tidak hanya agama Islam saja, tapi atau kita mengenal, oh Indonesia Timur pasti Katolik atau Protestan. Tidak, di wilayah pesisirnya Alor itu dominan juga masyarakat Muslimnya. Jadi secara wilayah kulturalnya orang Alor itu terbagi atas dua. Pertama adalah orang-orang dari Gunung Besar, itu dikenal, mereka menyebut dirinya sebagai orang-orang Nuh Atinang. Itu masyarakat dari Gunung Besar. Sedangkan masyarakat pesisir disebut sebagai masyarakat Nuh Mate. Itu masyarakat pesisir. Nah, ini menggambarkan dua perbedaan kan? Masyarakat Gunung Besar identik dengan masyarakat yang memeluk tadinya sama semua agama nenek moyang, tetapi ketika datang agama-agama besar seperti agama Katolik, agama Kristen, agama Islam, mereka terbagi secara kultural juga, secara agama, religi, kepercayaan. Tetapi mereka tetap orang Alor. Kemudian apalagi yang membuat mereka beragam itu bahasanya. Di Alor kita mengenal lebih kurang 20 bahasa daerah. Baru satu antar desa atau sungai seperti juga di Papua itu bahasanya sudah berbeda. Meskipun mereka masih menyebut dirinya sebagai orang Alor. Itu harus kita rawat. Jika tidak, itu akan hilang. Salah satu kalau bahasa daerah tergerus oleh bahasa Indonesia yang dipakai sebagai bahasa pemersatu tadi. Satu sisi kita butuh bahasa pemersatu, tetapi kita harus mempertahankan bahasa ibu ini, bahasa daerah. Nah, demikian juga dengan sastranya. Jika bahasanya tadi habis, otomatis sastranya
menggunakan bahasa sebagai alat ekspresinya. Tentu sastranya dalam hal ini sastra lisan atau tradisi lisannya ikut hilang, ikut punah. Nah, ini yang perlu dirawat, memberi advokasi, memberi penjelasan kepada masyarakat itu bahwa penting juga menjaga bahasa ibu itu. Menjaga bahasa ibu berarti kita merawat identitas kita sebagai orang Alor misalnya, atau sebagai orang Banten misalnya. Demikian juga ketika kami ke Banten, kita bisa menemukan pelajaran tentang kebinekaan itu justru dari cerita-cerita lisan yang kita dapatkan di wihara, pada pendirian bagaimana sebuah wihara itu dibangun, itu mengandung kisah kedatangan putri Tiongkok Utara, Putri Ong Tien Nio, yang kemudian menikah dengan Sarif Hidayatullah, yang kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Perkawinan antara Putri Tiongkok dengan Sarif Hidayatullah ini melahirkan kita sebut sekarang dengan istilah budaya hibriditas. Orang-orang Tiongkok yang menganut agama Islam mendirikan masjid yang sekarang masih bisa kita temukan di Kampung Dermayon, itu disebut dengan Masjid Pecinan Tinggi. Sedangkan orang-orang Tiongkok yang masih mempertahankan agama Buddha mendirikan vihara atau kelenteng tua yang sekarang sudah berumur 500 tahun, yang tanahnya itu adalah hasil wakaf dari Sultan Banten pada masa itu 1600, kemudian dipindahkan ke Kampung Pamarican, sekarang namanya Kasemen, itu 1772. Vihara itu ketika Krakatau meletus 1883, dipercayai menurut cerita penjaga atau humas dari vihara itu tidak tenggelam. Masa rumah-rumah yang lain tenggelam, lingkungan tenggelam, masyarakat tidak kira itu dia Islam, Sunda atau Cina atau Buddha berlindung di wihara itu, dan dipercayai oleh penjaganya itu Dewi Kuan Im melindungi mereka. Terjadilah tsunami yang maksudnya air sudah setinggi pohon kelapa. Nah, warga di sini Kampung Pamarican mereka lari berdoyong-doyong untuk berlindung ke wihara ini. Nah, muncullah suatu kemujizatan ulas asih dari Dewi Kuan Im tadi, sehingga warga atau orang yang masuk ke sini itu terhindar dari segala malapetaka. Jadi itu menjadi semacam tempat sanctuary, tempat berlindung. Artinya di sana itu keberagaman itu kelihatan. Asimilasi antara penduduk masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Banten itu tidak ada masalah. Itu sudah terjadi pada 1800 atau pada abad ke-17 atau bahkan lebih jauh pada abad ke-16. Rombongan tadi yang dikomandani oleh Putri Tiongkok yang bernama Ong Tien Nio, singkat cerita menikah dengan Sarif Hidayatullah. Setelah menikah, rombongan tadi terpecah dua, yang sebagian beralih memeluk agama Islam, yang sebagiannya bertahan agama Buddha. Ketika wihara itu terbakar, yang memadamkan api adalah masyarakat atau penduduk di sana yang notabene adalah Muslim. Kemudian mana lagi wujud keberagaman yang bisa kita temukan di Banten? Ya, kita bisa melihat Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten kalau dilihat arsitekturnya, bangunannya, yang membangun bangunan utama itu adalah arsitek dari Tionghoa, namanya Cek Bancut. Dia yang membangun. Kemudian menara yang di depannya itu mengadopsi salah satu bagian dari bangunan kelenteng wihara yang di depan tempat orang membakar ke segala yang perlu dibuang. Jadi semacam menara yang bersegi 8. Kemudian di puncak menara itu kita bisa menemukan bunga teratai. Itu menggambarkan kebinekaan dalam bentuk bangunan. Balik ke Alor, apa yang kita temukan keberagaman di Alor selain bahasanya? Kita temukan dalam syair lego-lego
di Alor itu menggambarkan meskipun tadi kita berbeda antara orang gunung dengan orang pantai, baik dari segi demografisnya, topografisnya, tetapi kita ini bersaudara, dan itu terungkap dalam peribahasa mereka yang dinyanyikan dalam lego-lego. Lego-lego itu memang satu tarian yang dimainkan oleh paling sedikit itu 10 atau 15, 20, bahkan sampai ratusan orang. Jadi lingkaran itu semakin membesar, semakin membesar. Jadi nanti ada yang datang masuk lagi. Ketika kami melakukan penelitian konservasi tradisi pesisir tahun 2016, itu di Alor Kecil sedang diadakan Sunahada, pesta sunat adat yang paling sekali 20 tahun baru dilakukan, dan itu mereka menari lego-lego itu sampai mungkin ada sekitar 500 sampai 600 orang dalam satu lingkaran yang besar. Jadi berlapis-lapis. Kalau di gunung besar kita mengenal pepatah namanya Toramiti Tomiluku. Meskipun kita berbeda, kita ini satu. Orang pantai menyebutnya dengan Kuli mati-mati hati tifang levo narang. Itu dari Alor pesisir, dari masyarakat pantai. Dan mereka nyanyikan dalam syairnya, meskipun kamu ini Islam, kita itu bersaudara. Meskipun kamu Kristen, kamu bagian dari saudara kita. Agama bagi orang Alor itu datangnya dari laut, sesuatu yang datang dari luar. Sedangkan kita tumbuh besar, darah kita dari tanah Alor. Jadi buat mereka agama tidak boleh menjadi alat pemecah belah, tapi yang menyatukan kita adalah tanah ini, darah ini. Kita itu satu darah. Satu syair lego-lego dari desa Alila, Alor, Nusa Tenggara Timur yang menggambarkan keberagaman itu berbunyi seperti ini. Pidiai bamenu kafain, tumhei tafuning nu alei, lame horok doi taan lol, den wildon udeng til melden, tangamen mopfo miliwang, tarifu husa eleme ahal, mittedun helto tomalil. Artinya, bebas ini, kita ini kakak adik, jadi mereka selalu menggambarkan mereka itu bersaudara, itu kakak adik. Satu ari-ari, satu pusat. Jalan tiap gunung, tiap lembah, separuh Kristen, separuh Islam. Kita tak baku buang. Jika ada apa-apa di kampung, kita naik baku lihat. Itu menggambarkan bahwa meskipun kita ini berbeda, separuh Kristen, separuh Islam, tetapi kita tidak saling bermusuhan. Kita saling mengasihi. Jika ada apa-apa yang terjadi di kampung kita masing-masing peduli. Baku lihat itu peduli. Saling menyelesaikannya dengan secara baik. Karena ada beberapa agama besar di situ yang berkembang, ketika orang Muslim seperti yang kami temukan di Mor Aman, Desa Mor Aman, Kecamatan Alor Barat Daya, itu dominan Katolik dan Protestan. Tapi ada di satu kampung namanya Mor Aman, itu ada komunitas Muslim yang memiliki masjid yang perlu direnovasi. Nah, ketika masjid itu direnovasi, yang bekerja di situ tidak hanya yang ikut memperbaiki itu tidak hanya orang Muslim, orang Islam, tetapi juga orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen ikut membantu memperbaiki gereja itu. Bahkan sebaliknya juga kita temukan misalnya di Alila. Alila ada satu gereja tua namanya Gereja Ismail. Gereja kok biasanya namanya kan tidak seperti itu. Kok ini namanya kok Gereja Ismail? Ternyata gereja itu dibangun oleh orang-orang Muslim dari Baranusa. Nah, padahal itu adalah masyarakat yang dominan Islam. Ada satu gereja tetapi dua masjid di situ. Nah, gereja itu tidak kemudian diganggu, tetapi malah dibantu pembangunannya oleh orang Islam. Tidak ada pendetanya. Ketika gereja sudah dibangun, ternyata tidak ada pendeta. Dicarikan oleh komunitas Muslim ke daerah lain yang ada pendetanya. Didudukkanlah mereka di sana.
Jadi keberagaman itu tidak menjadi ancaman. Artinya Islam yang banyak bukan berarti Islam kemudian menghegemoni yang minoritas atau menindas yang minoritas, tetapi sebaliknya saling bekerja sama. Jadi keberagaman tapi tidak menafikan atau mengerdilkan yang lain. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari kegiatan penelitian seperti ini. Nah, tujuan dari konservasi ini adalah merawat nilai-nilai itu semua supaya itu tidak tergerus, supaya itu tidak hilang atau bahkan diadu domba atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mungkin tidak senang melihat kerukunan, bahwa dengan penelitian ini kita berharap bisa berkontribusi untuk merawat keberagaman itu. Nah, itu yang disampaikan oleh masyarakat di Alor ketika kami melakukan penelitian.